Selamat datang di channel YouTube Indonesia Hari Ini, channel yang membahas tentang informasi terkini di Indonesia. Kali kita akan membahas tentang sebuah misteri Tol Cipularang. Tol Cipularang adalah jalan tol yang menghubungkan Jakarta dan Bandung, dua kota besar di Indonesia, dengan tujuan untuk mempercepat perjalanan antara kedua kota tersebut serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar. Jalan tol ini membentang sepanjang 54,7 km dan merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Jawa. Proyek pembangunan Tol Cipularang dimulai pada tahun 2003 dengan perencanaan yang melibatkan beberapa pihak, termasuk pemerintah dan pihak swasta. Pembangunan tol ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan infrastruktur transportasi di Indonesia, khususnya untuk mengurangi kemacetan di jalur utama Jakarta-Bandung yang sudah padat. Tol Cipularang ini meliputi ruas Cilenyi hingga Padalarang, diresmikan pada tahun 2005. Ruas ini cukup strategis karena menghubungkan Bandung dengan tol Purbalenyi yang mengarah ke Jakarta. Dengan adanya tol ini, waktu tempuh antara Bandung dan Jakarta dapat dipersingkat secara signifikan. Pada tahun 2006, Tol Cipularang dibuka secara penuh dan dapat digunakan oleh kendaraan yang melakukan perjalanan antara Jakarta dan Bandung. Dengan adanya jalan tol ini, perjalanan yang sebelumnya memakan waktu lebih dari 4 jam dapat dipersingkat menjadi sekitar 2,5 hingga 3 jam, tergantung pada kondisi lalu lintas. Ada beberapa mitos yang beredar di masyarakat terkait Tol Cipularang, yang menghubungkan Jakarta dan Bandung. Mitos-mitos ini seringkali berkaitan dengan kejadian-kejadian aneh atau menakutkan yang dikaitkan dengan lokasi tersebut. Berikut beberapa mitos yang populer. Mitos penampakan hantu. Banyak orang yang mengaku pernah melihat penampakan makhluk gaib atau hantu, terutama di malam hari atau saat cuaca berkabut. Beberapa orang mengatakan mereka melihat sosok wanita berpakaian putih atau muncul bayangan misterius di sepanjang tol. Mitos, sering terjadi kecelakaan misterius. Beberapa pengemudi percaya bahwa Tol Cipularang adalah tempat yang sering mengalami kecelakaan aneh atau tak dapat dijelaskan. Ada yang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena gangguan makhluk gaib atau karena jalan yang terkutuk. Mitos, mobil tiba-tiba mogok. Ada cerita yang mengatakan bahwa mobil-mobil yang melintasi Tol Cipularang sering mogok atau mesin mati tanpa alasan yang jelas. Mitos ini sering dikaitkan dengan anggapan bahwa ada kekuatan gaib yang mengganggu perjalanan pengendara. Mitos, pengemudi tertipu waktu. Sebagian orang mengklaim bahwa mereka pernah mengalami fenomena di mana waktu di Tol Cipularang terasa melambat atau meleset, sehingga mereka merasa seperti terjebak dalam dimensi waktu yang berbeda. Mitos, gerbang setan. Ada cerita yang beredar tentang gerbang setan di salah satu titik Tol Cipularang, yang konon jika dilalui pada waktu tertentu dapat membawa kesialan atau gangguan. Beberapa orang mengaku mengalami kejadian aneh setelah melintasi area tersebut. Berikut 7 kecelakaan yang pernah terjadi di Tol Cipularang dan Tol Purbalenyi. 1. Salah satu artis Indonesia pernah menjadi korban kecelakaan di Tol Cipularang. Artis itu adalah Saiful Jamil, seorang penyanyi dan presenter terkenal di Indonesia, mengalami kecelakaan di Tol Cipularang. Kala itu, Saiful mengendarai mobil Toyota Avanza merah hati hendak menuju Jakarta. Ia bersama keluarga besarnya baru saja mengunjungi orang tua Virginia di Bandung dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Istri Saiful Jamil meninggal saat kecelakaan tunggal. Virginia Anggraeni, istri penyanyi dangdut Saiful Jamil, meninggal setelah mobil yang ditumpanginya bersama keluarga mengalami kecelakaan tunggal di Tol Cipularang, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 3 September tahun 2011. Kepala Kepolisian Resor Kota Purwakarta Ajun Komisaris Besar Ujang Bahtiar mengungkapkan, mobil itu ditumpangi 10 orang. Virginia duduk di sisi kanan, di baris tengah persis di belakang Saiful, suaminya. Ada 10 orang yang menumpangi mobil bernopol B1843 UFU itu. Sang istri duduk di sisi kanan, baris tengah, tepat di belakang Saiful. Ketika Saiful melintasi kawasan itu, tiba-tiba kendaraan oleng ke kanan hingga membentur pembatas jalan tol. Akibatnya,
Mobil terseret 30 meter dan terguling dengan posisi roda kiri di atas. Sisi kanan mobil ringsek, pintu tengah mobil di sisi kanan nyaris copot. Istri Saipul Jamil, Virginia, yang duduk di sisi kanan tewas seketika. Sementara itu, 3 penumpang lainnya, yakni Hafiah, Imas Irma, dan Arum Suharti, mengalami luka berat. Adapun Saipul beserta Kori mengalami luka ringan. Menurut pria yang sempat dekat dengan beberapa penyanyi dangdut, kecelakaan yang dialaminya menjadi catatan sejarah sendiri bagi kehidupannya. Itu juga yang membuatnya masih sedih. Kejadian itu menoreh catatan tersedih bagi saya ya. Dan rasanya itu selalu ada, jelas Saipul Jamil. Dilaporkan bahwa Saiful Jamil mengalami kecelakaan tunggal, di mana mobil yang dikendarainya menabrak pembatas jalan. Beruntung, Saiful tidak mengalami luka serius meskipun mobil yang ia kendarai rusak parah. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis, namun kondisi kesehatannya dipastikan stabil. Kecelakaan ini menarik perhatian publik karena Saiful Jamil dikenal sebagai figur publik yang aktif di dunia hiburan Indonesia. Meski begitu, ia tetap merasa bersyukur karena selamat dari kecelakaan tersebut dan berterima kasih atas doa serta dukungan dari penggemarnya. Kejadian ini juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan raya, terutama di ruas jalan tol yang seringkali dilalui dengan kecepatan tinggi. 2. Kisah tabrak lari dengan korban off-roader nasional. Fathun Najib menjadi korban tabrak lari di ruas tol Cipularang, Jawa Barat tanggal 29 November tahun 2014. Fathun adalah anak almarhum Kiai Haji Ali Asad, seorang ulama di Salatiga, pendiri pondok pesantren Anida. Ia tertabrak saat menolong seorang sopir yang terjepit karena kecelakaan. Saat itu ia berdiri di samping kanan pintu depan mobil yang akan dia tolong. Beberapa detik saat menolong, Fathun tertabrak oleh kendaraan yang tidak tercatat identitasnya, melarikan diri, yang sedang melaju ke arah Jakarta. Akibat kejadian tersebut, Fathun Najib meninggal dunia. Korban dibawa ke RS Bayu Asih, Purwakarta. 3. Ibu dan anak tewas setelah tabrak kontainer. Yuni Sulastri tewas setelah mobil yang dikendarainya menabrak sebuah truk kontainer di ruas tol Cipularang KM 106,400 jalur A, tepatnya di Desa Mandala Mukti, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Selasa, tanggal 13 Januari tahun 2015. Saat itu, mobil Colt yang disopiri suami korban, Destri Aries Wibisono asal Lampung, datang dari arah Jakarta menuju Bandung. Sementara anaknya, Fiona mengalami luka ringan. 4. Libatkan 10 kendaraan, 4 orang tewas. Kecelakaan beruntun melibatkan 10 kendaraan terjadi di KM 91400, Tol Cipularang tepatnya di Kampung Batu Datar, Desa Cibodas, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, arah Jakarta, Kamis tanggal 18 Mei tahun 2017 malam. Kecelakaan berawal saat truk trailer bernomor polisi B9769 UIV datang dari arah Bandung menuju Jakarta hilang kendali, sehingga mengambil lajur tengah. Truk yang dikendarai Sutrisno, 36, menabrak sejumlah kendaraan yang ada di depannya. Akibat kejadian tersebut, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 26 lainnya luka ringan. 5. Wakil Ketua DPRD Kota Banjar asal PDI Perjuangan, Anwar Hartono dan ajudannya Dedi Wahyudi, tewas dalam kecelakaan di Tol Cipularang KM 94,8 sekitar pukul 4.30, Rabu, tanggal 23 Januari tahun 2019 dini hari. Korban dari Kota Banjar berangkat tengah malam menuju Jakarta untuk menjemput istri dan anaknya yang sedang berada di rumah kerabatnya. Nahas, korban yang dikenal pemimpin santun bagi rakyat dan keluarganya itu harus meregang nyawa di tengah perjalanannya. Kejadian berawal saat sebuah truk tronton bernomor polisi Z9102HB melaju perlahan di lajur kiri dari arah Bandung Jakarta. Dari arah yang sama, Innova yang ditumpangi legislator Kota Banjar dan ajudannya itu melaju kencang di lajur kanan. Tepatnya di KM 94,8 Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani,
Kabupaten Purwakarta, Innova tiba-tiba oleng ke kiri dan menghantam bagian belakang truk. Di lokasi kejadian, jalur tol sedikit menikung dengan turunan yang agak memanjang sehingga membuat kendaraan kecepatan tinggi sedikit kesulitan melakukan rem mendadak. Tragedi Tol Cipularang merujuk pada kecelakaan besar yang terjadi di Tol Cipularang, tepatnya di KM 90+400, pada tanggal 2 Desember tahun 2019. Kecelakaan ini melibatkan sejumlah kendaraan, termasuk bus dan truk, yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan luka-luka. Kecelakaan tersebut terjadi pada malam hari, dalam kondisi jalan yang licin akibat hujan deras dan turunnya kabut tebal. Bus yang terlibat dalam kecelakaan tersebut sedang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, dengan penumpang lebih dari 30 orang. Ketika bus tersebut melintas di daerah yang memiliki jalan menurun dengan kemiringan yang cukup tajam, pengemudi bus kehilangan kendali karena jalan yang licin dan tidak adanya tanda peringatan yang memadai. Bus tersebut kemudian menabrak truk yang berhenti di bahu jalan, dan menyebabkan tabrakan beruntun dengan kendaraan lainnya. Tragedi ini menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak, sebagian besar berasal dari bus tersebut. Selain itu, kecelakaan ini juga mengungkapkan masalah terkait infrastruktur, seperti kurangnya penerangan, dan pentingnya perhatian terhadap keselamatan berkendara di jalan tol. Kejadian ini menjadi sorotan publik dan memicu perbaikan dalam pengawasan keselamatan transportasi di Tol Cipularang serta tol lainnya di Indonesia. 7 orang meninggal dalam kecelakaan tunggal bus di Jalan Tol Cipularang KM 70.480 jalur B Kampung Sukamana, Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Kabupaten Purwakarta, Senin, tanggal 28 Januari tahun 2019 pagi. Bus bernopol A7520 CS itu hilang kendali menabrak batas hingga akhirnya terguling masuk selokan. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Purwakarta AKP Riki Adi Pratama mengatakan bahwa bus tersebut merupakan bus umum antar kota antar provinsi, AKAP, yang hendak bertolak menuju Serang, Banten, namun dalam perjalanan bis hilang kendali ke kiri jalan kemudian menabrak guardrail pembatas kiri jalan dan terguling masuk selokan. 7 orang tewas sementara puluhan lainnya luka berat dan ringan. Para korban dibawa ke RS Ramahadi, RSMH Tamrin, dan RS Siloam. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Jalan Tol Cipularang KM 92.600 Sukatani, Purwakarta pada Selasa tanggal 30 April tahun 2019 sekitar pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan itu melibatkan 2 kendaraan yaitu bus bernopol D7794U dengan truk bernopol Z9898 kg. Bus tersebut ditumpangi istri lurah dari beberapa kecamatan di kota Bandung yang sedang menuju Jakarta, termasuk istri sekretaris kecamatan Regol, Lilis Sumiati. Kasat Lantas Polres Purwakarta, AKP Riki Adi Pratama mengatakan bus yang dikendarai oleh Arif Pradana, 42, melaju dari arah Bandung menuju Jakarta. Setibanya di lokasi, Arif memacu kendaraannya hendak menyusul truk yang ada di depannya. Diduga kurang mengantisipasi, bus pariwisata tersebut menabrak truk yang sedang dikendarai Agus Rosyandi, 41. Diduga tidak memperhatikan posisi aman dan tidak bisa menjaga jarak sehingga menabrak dari arah belakang kendaraan truk tersebut, kata Riki. Riki mengatakan, akibat kecelakaan tersebut, 11 penumpang bus termasuk Arif mengalami luka ringan. Pada tanggal 11 November tahun 2024, terjadi kecelakaan beruntun di Tol Cipularang, tepatnya di KM 92 arah Jakarta, sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan 16 kendaraan, termasuk truk bermuatan kardus, minibus, dan beberapa kendaraan pribadi. Insiden ini diduga dipicu oleh sebuah truk yang mengalami remblong, yang kemudian menabrak kendaraan di depannya, menyebabkan serangkaian tabrakan. Kecelakaan beruntun ini terjadi di jalan menurun saat kondisi cuaca sedang hujan deras, yang membuat jarak pandang pengemudi terbatas. Truk yang mengalami remblong melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat menghindari kendaraan yang berhenti di depannya. Akibatnya, truk tersebut menghantam beberapa mobil,
yang mengakibatkan kerusakan parah dan kendaraan bertumpuk di lokasi kejadian. Dari informasi yang diperoleh, 1 orang dilaporkan meninggal dunia dan sekitar 27 orang mengalami luka-luka, termasuk cedera ringan hingga berat. Beberapa korban segera dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan ini juga menyebabkan kemacetan parah di Tol Cipularang, dengan kendaraan yang terjebak di lokasi insiden. Setelah kecelakaan, pihak kepolisian dan petugas dari PT Jasa Marga segera melakukan evakuasi dan pengaturan lalu lintas. Arus lalu lintas dari Bandung menuju Jakarta dialihkan melalui gerbang tol Cikamuning untuk mengurangi kepadatan. Penyebab pasti dari kecelakaan ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh pihak berwenang, namun dugaan awal mengarah pada masalah teknis pada truk yang terlibat. Kecelakaan ini menambah daftar panjang insiden serupa yang terjadi di Tol Cipularang, yang dikenal sebagai jalur rawan kecelakaan, terutama di area KM 91 hingga KM 104. Tol Cipularang memberikan dampak positif terhadap perekonomian wilayah sekitar, seperti mengurangi biaya logistik dan mempermudah mobilitas barang dan orang. Selain itu, jalur ini juga membuka peluang bagi pengembangan industri dan sektor pariwisata di sekitar Bandung dan sekitarnya. Tol Cipularang memiliki sejumlah tantangan, salah satunya adalah topografi yang berbukit dan seringkali mengalami masalah cuaca, seperti kabut tebal di daerah pegunungan. Selain itu, meskipun dapat mempercepat perjalanan, jalur ini juga tidak terlepas dari kemacetan, terutama pada saat musim liburan atau libur panjang. Secara keseluruhan, Tol Cipularang menjadi salah satu infrastruktur transportasi penting yang mendukung konektivitas antara 2 kota besar di Indonesia dan memainkan peran vital dalam perekonomian nasional.